Bismillahirrahmanirrahim. Aku menunggu. Engkau bertanya kepadaku pada suatu hari, mana jalan menuju kebahagiaan, dengan mata terbelalak. Waktu itu tidak segera kujawab, karena engkau sedang dalam keadaan marah. Sekarang kujawab, kebahagiaan itu, wahai kekasihku, tidak lain hanya merupakan jalan atau cara hidup. Kebahagiaan itu jenisnya bermacam-macam. Yang paling indah adalah saat aku dapat berjumpa bersamamu. Bila engkau ingin merasakan kebahagiaan, cobalah banyak bergaul dengan orang-orang biasa dan sederhana. Mereka mampu menumbuhkan perasaan bahagia di dalam hatinya dan dapat menjelaskan makna bahagia dalam pikirannya. Aku sendiri merasakan berada di puncak kebahagiaan sekarang ini, karena aku menemukan dirimu yang banyak memiliki kemiripan dengan diriku. Kebahagiaanku tidak tergantung kepada di mana aku berada, wahai kekasihku, melainkan aku bersama siapa. Tetapi sekalipun demikian, wahai kekasihku, tidak selalu kebahagiaan itu ketika mendapatkan sesuatu, melainkan terkadang juga kita merasa bahagia ketika kehilangan sesuatu yang menjadi beban bagi kita, atau berpisah dengan seseorang yang selalu membuat gaduh hati kita. Sebetulnya kebahagiaan itu sangat sederhana sekali. Terkadang kita merasa kebahagiaan hanya dengan sebab mendengarkan satu kalimat yang indah, atau bertemu dengan seseorang yang mengerti tentang penderitaan kita. Ketika harta yang engkau miliki tidak dapat membuat bahagia, wahai kekasihku, minimal atau paling tidak, hatimu merasa sedikit nyaman dalam penderitaanmu. Memang sulit engkau dapat menemukan kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Akan tetapi, menjadi mustahil ketika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan dengan bergantung kepada orang lain. Dulu, aku pernah sakit hati luar biasa karena engkau katakan, dasar duda tua. Engkau katakan itu kepadaku. Sebelumnya aku tidak pernah menduga engkau terlalu lancang. Tetapi kendati pun demikian, wajahmu tetap saja memancarkan kebahagiaan. Sebaiknya engkau singkirkan saja pikiran-pikiranmu yang buruk seperti itu dari otakmu. Niscaya engkau akan merasakan kerelaan hati yang nyaman. Ketika engkau ingin membentengi dirimu supaya kesedihan tidak menyelinap dalam hatimu, wahai kekasihku, nanti benteng yang engkau bangun itu akan menghalangi datangnya kebahagiaan masuk ke dalam hatimu. Biarkan sajalah kesedihan dan kebahagiaan datang silih berganti. Kegembiraanmu yang berlebihan, wahai kekasihku, sama dengan rasa sedih juga. Apabila engkau sendirian, tanpa ada orang lain yang menyertai dirimu, kebahagiaan tidak mungkin akan datang menghampiri dirimu. Apabila engkau tidak mampu mensyukuri apa yang sekarang ada di tanganmu. Selagi engkau masih terus berkeluh kesah tentang kekuranganmu, wahai kekasihku, selamanya engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kebahagiaanmu tidak bergantung kepada siapa sesungguhnya dirimu, wahai kekasihku. Juga tidak bergantung kepada apa yang engkau miliki, melainkan hanya bergantung kepada persepsimu yang membuat engkau bahagia bukan karena banyak teman di sekelilingmu,
melainkan bersama siapa kebahagiaanmu engkau nikmati. Rasa sakit di hati sama sekali tidak dapat menghalau kebahagiaan, melainkan justru menambah kejelasan tentang nilai kebahagiaan. Sekali lagi, wahai kekasihku, bahwa sesungguhnya kesengsaraan yang engkau rasakan sekarang ini adalah disebabkan karena engkau memusuhi dirimu sendiri. Kebahagiaan terjadi hanya pada saat ada keharmonisan dengan dirimu sendiri dan kemesraan dengan Tuhanmu. Sekalipun seluruh makhluknya memusuhi dirimu, kemudian juga kebahagiaan itu perlu selalu diproduksi, bukan terus-menerus dikonsumsi. Sebenarnya aku sendiri menyadari, aku tidak mungkin selalu dalam kebahagiaan, melainkan seringkali kebahagiaan datang dalam impian sekejap. Oleh karena itu, tidak perlu aku harus melarikan diri dari impian singkat. Bila harta benda dianggap kebahagiaan, maka itu sebenarnya hanyalah persepsi yang kosong tanpa perasaan. Siapapun yang tidak mampu menikmati realita kehidupan, maka akan dipaksa untuk banting tulang dan peras keringat untuk mencari kebahagiaan sesuai dengan imajinasinya. Sesungguhnya kebahagiaan itu, wahai kekasihku, adalah perasaan nyaman yang bergelimang di dalam hati sanubarimu. Pada saat engkau membagikan kebahagiaanmu kepada orang lain, daripada sehari-hari engkau hanya menggigit jari. Alangkah baiknya bila engkau segera menyalurkan hobi-hobi yang kau sukai di dalam hobi itu. Terdapat energi positif yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri. Hobi dapat menghindarkan dirimu dari tekanan-tekanan kehidupan yang menghimpit dan menumbuhkan rasa nyaman dan segar dalam pikiranmu. Kemudian rahasia kebahagiaan yang engkau cari tidak terletak kepada bagaimana engkau mengerjakan sesuatu yang engkau cintai, melainkan engkau harus mencintai apapun yang menjadi tugas pekerjaanmu. Terkadang sekali-kali engkau harus pernah mengalami kesedihan, supaya engkau mampu merasakan kebahagiaan. Sekali-kali engkau perlu mengalami kegaduhan di dalam hatimu, supaya engkau mampu merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam hatimu. Sekali-kali engkau mesti mengalami berpisah, supaya engkau dapat merasakan senangnya berkumpul. Kemudian juga selanjutnya, wahai kekasihku, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dapat engkau tunda di hari esok atau untuk masa depan, melainkan sesuatu yang harus engkau rasakan saat sekarang. Tentu engkau masih ingat ketika mengatakan kepadaku, "Dasar duda tua," di hadapan orang banyak. Itulah yang menyebabkan aku sangat sakit hati. Andaikan engkau menegurku secara sembunyi, ketika kita hanya berdua, tentu akan lebih meningkatkan kemesraan kita. Yang sudah, ya sudah saja. Aku sudah memaafkan dirimu. Aku sudah tidak lagi menyimpan dendam dalam kemarahan. Ingin kujalani hari-hariku dengan tenang dan damai, sehingga aku dapat tidur dengan nyenyak. Demikian pula, bila kehidupan ini dapat kita lakoni dengan baik dan mulus, akan berakhir nanti dalam bentuk kematian yang damai. Kenikmatan yang berkualitas itu, wahai kekasihku, adalah kenikmatan yang kita peroleh karena kita telah dapat memahami sesuatu yang berarti dalam kehidupan ini. Apabila hari-hari yang kita jalani hanya kita habiskan untuk bermain-main, maka percayalah, kita akan dipermainkan. Sekarang aku telah sadar. Akan tetapi setelah aku sadar, ternyata orang-orang yang di sekitar sedang tertidur semua. Malah aku dituduh orang gila.
Ku ajak mereka bangun. Mereka menjawab, kami sudah bangun. Ku ajak mereka untuk sadar. Mereka menjawab, kami dalam keadaan sadar. Di sore hari, di depan rumah, menghadap taman kecil, sambil menikmati secangkir kopi, sambil membaca koran lokal, engkau datang dengan mengendari motor berwarna kuning. Engkau buka pintu gerbang perlahan-lahan, sehingga suara kreteknya hampir tidak terdengar. Tanpa salam dan tanpa basa-basi, menanyakan kesehatan. Engkau langsung duduk di kursi sebelahku, dan langsung angkat bicara. Jadi, bagaimana? Bagaimana apanya? Balikku tanya cepat. Engkau tidak menjawab pertanyaan balikku, melainkan hanya melepas sendal yang kau pakai, lalu engkau sorongkan ke depan dengan kakimu. Akhirnya aku lanjutkan lagi. Bila engkau bersedia menerimaku, juga harus siap menerima anak-anakku. Engkau tidak menjawab, hanya mengerutkan kening seperti sedang sakit kepala. Lalu keluar suara perlahan, aku harus belajar untuk mencintai anak-anakku, tapi berilah aku waktu sebentar untuk berpikir. Aku berharap segera engkau dapat mengambil keputusan yang pasti. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Itu saja harapanku. Pungkasku lebih lanjut. Sebelum engkau pulang, kusiapkan sejumlah uang dan kumasukkan dalam amplop, lalu kuselipkan ke dalam tasmu. Matamu melirik ke arah tasmu dan mengucapkan terima kasih dengan suara sangat perlahan. Sebelum pintu gerbang kubukakan, kucium keningmu dan engkau tidak menjawab. Sebelum engkau menaiki motor, kukatakan, aku menunggu. Engkau tidak menjawab, hanya mengangguk. Lalu motormu melaju dan menghilang bersama deru motor-motor yang memadati jalan depan rumahku. Puisi ini ditulis di Indramayu, 16 Juni 2022 oleh Abdul Syakur Yasin. Terima kasih, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.